Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai jawaban soal asistensi perpajakan. Mungkin langsung aja ke soalnya. Di sini ada 3 soal yang kita akan jelaskan. Ini hanya soal kedua dan soal ketiga. Pertama-tama kita loncati dulu ke soal ketiga. Untuk soal ketiga itu ada 4 poin dan soalnya ada 2. Untuk yang pertama 3A terlebih dahulu. Bapak Kurniawan mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2018. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Gaji pokok 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kurniawan 400.000. Bapak Kurniawan telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kurniawan mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Pada bulan Desember 2019, Bapak Kurniawan menerima bonus sebesar 50 juta. Untuk selanjutnya, langsung ke jawaban. Oke, di sini kita akan menjawab soal 3A terlebih dahulu. Karena Bapak Kurniawan menerima bonus, maka dari itu perhitungannya ada 2, yaitu perhitungan dengan menggunakan bonus dan perhitungan tanpa bonus. Karena Bapak Kurniawan memiliki bonus tahunnya, maka untuk perhitungannya kita setahunkan. Yang pertama, nama Bapak Kurniawan, status menikah anak 4, dan kode PTKP-nya K-3. Kenapa garing 3? Karena maksimal dari tanggungan itu 3. Selanjutnya untuk penambahan penghasilan gaji, karena kita perhitungannya disetahunkan, maka dari itu gajinya 22 juta dikali 12 bulan sebesar 264 juta. Premi jam sostek 500.000 dikali 12 bulan sebesar 6 juta dan bonus sebesar 50 juta. Tunjangan pembelian mobil 12 bulan dikali 7 juta sebesar 84 juta. Tunjangan pembelian rumah 12 bulan dikali 6 juta sebesar 72 juta. Untuk penghasilan bruto sebulan itu ditambahkan dari gaji sampai tunjangan sebesar 476 juta. Pengurangan penghasilan itu ada biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto. Karena maksimal dari biaya jabatan per tahun 6 juta, maka dari itu ditulis 6 juta. Iuran pensiun yang ditanggung Bapak Kurniawan itu sebesar 400.000, maka dari itu 400 dikali 12 bulan, hasilnya 4.800.000. Jumlah pengurangan yaitu 10.800.000. Untuk penghasilan neto, itu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi jumlah penghasilan sebesar 465.200.000. Kita menghitung penghasilan tidak kena pajak terlebih dahulu. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, tambahan nikah 4.500.000, dan tambahan 3 orang tanggungan itu 13.500, dan total penghasilan tidak kena pajak yaitu 72 juta. Penghasilan kena pajaknya itu terdiri dari penghasilan neto dikurangi PTKP yaitu 393.200.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan penghasilan kena pajak, ada 3 tarif, 5% dikali 50 juta, 15% dikali 200 juta, 25% dikali 143.200.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 Bapak Kurniawan dalam setahun itu sebesar 68.300.000 rupiah. Jika Bapak Kurniawan tidak memiliki NPWP, maka ada tarif tambahan yaitu 120%. Jadi PPh pasal 21 dikali 120%, sehingga pajaknya itu 81.960.000 rupiah. Untuk perhitungan kedua itu tanpa bonus, sama seperti perhitungan pertama, ada gaji 264 juta, premi jam sostek 6 juta, tunjangan pembelian 84 juta, tunjangan pembelian rumahnya 72 juta, dan tidak
termasuk bonusnya. Jadi penghasilan bruto yang diterima Bapak Kurniawan sebesar 426 juta. Untuk biaya jabatan masih sama, sebesar 6 juta. Iuran pensiun 4.800.000 dan jumlah pengurangan 10.800.000. Untuk penghasilan neto setahunnya itu penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan yaitu 415.200.000 rupiah. Untuk PTKP-nya masih sama, wajib pajak sendiri, tambahan menikah dan tanggungan 3 orang anak dengan jumlah 72 juta. Untuk penghasilan kena pajak itu penghasilan itu dikurangi PTKP, jadi penghasilan kena pajaknya 343.200.000 rupiah. Kemudian perhitungan PPh pasal 21, 3 tarif 5%, 15, 25%, sehingga PPh pasal 21 setahun yaitu 55.800.000 rupiah. Jika tidak memiliki NPWP maka pajaknya dikali 120% sehingga pajaknya 66.960.000 rupiah. Untuk perhitungan terakhir, PPh pasal 21 atas bonus yang diterima atau diperoleh Bapak Kurniawan sebesar 68.300.000 diperoleh dari perhitungan awal dikurangi 55.800.000 diperoleh dari perhitungan akhir sehingga PPh-nya adalah 12.500.000. Untuk soal selanjutnya, itu 3B. Dalam bulan Desember 2019, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 500.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Nama Intan statusnya tidak ada, maka dari itu kode PTKP-nya juga tidak ada. Untuk upah seharinya 500.000 rupiah. Ada ketentuan untuk upah per hari, yaitu jika tidak lebih dari 450.000 per hari, maka tidak dikenakan pajak atau pajaknya nihil. Jika sebulannya tidak lebih dari 4.500.000, maka pajaknya juga nihil. Langsung aja pengaplikasiannya, upah sehari 500.000. Dalam upah sebulannya 500 dikali 10 hari, sebesar 5 juta. Upah sehari tidak kena pajak, itu 150.000 diperoleh dari 54 juta, itu PTKP wajib pajaknya 54 juta dibagi 360 hari sebesar 150.000. Upah sehari kena pajak itu diperoleh dari upah sehari dikurangin upah sehari tidak kena pajak, yaitu hasilnya 350.000. Untuk PPh pasal 21, 350.000 dikali 5%, sehingga hasilnya 17.500. Jika tidak memiliki NPWP, maka PPh-nya dikali 120%, sehingga pajaknya sebesar 21.000. Karena penghasilan yang diterima satu hari lebih dari 450 dan penghasilan selama 10 hari lebih dari 4.500.000, maka penghasilan Intan dikenai pajak PPh pasal 21 sebesar 17.500, dan akan tetapi Intan tidak punya NPWP, maka PPh pasal 21 dikali 120% sebesar 21.000. Selanjutnya pada soal 3C sama 3D, itu 3C Tito diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 2 juta yang diselesaikan selama 4 hari. Maka dari itu perhitungannya Tito dikali 5%, itu tarif karena yang upah yang didapat itu tidak lebih dari 50 juta, maka tarifnya 5%. Dan karena Tito tidak memiliki NPWP atau NPWP-nya tidak tercantum di soal, maka dikali 120%. 5% dikali 120% dikali 2 juta, sehingga pajak yang dibayarkan Tito adalah 120.000. Untuk soal 3D itu Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan ABC, diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15.000. Maka perhitungan Pak Hermawan itu 5% dikali 120% karena NPWP-nya tidak tercantum, maka dari itu jumlah PPh yang dibayarkan adalah 900.000.
Not dikalikan 5% karena nominal honor yang diterima masih di bawah 50 juta dan menggunakan PPh pasal 21, tarif pasal 17 yang 5%, dikalikan dengan 120% karena penerima hadiah tersebut tidak memiliki NPWP sehingga dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20%. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang kedua. Sebentar, saya share screen soalnya dulu. Nah, soal kedua ini, yaitu di sini ada Bapak Zulfahmi, dia seorang pengusaha, mempunyai merek dagang elektron dan mulai berusaha dari tahun 2019. Dia juga mengajar di Universitas Muhammadiyah. Lalu di sini juga istrinya juga bekerja sebagai PNS. Dan di sini juga disebutkan memiliki 5 anak dan 1 adik ipar yang ditanggungnya. Lalu di sini juga dilampirkan laporan laba rugi komersial tahun buku 2019. Dan di bawahnya, di situ disebutkan beberapa penghasilan yang didapat selama tahun 2019. Ada dividen, ada honor, ada gaji dosen tamu, dan lain-lain yang nanti akan kita bahas setelah ini. Lalu di sini juga disebutkan angsuran PPh 25 pada tahun pajak 2019 itu sebesar 66 juta. Dan di sini kita diminta yang pertama membuat laporan laba rugi fiskal untuk dari usaha elektron tersebut tahun buku 2019. Lalu untuk yang poin B, kita disuruh menghitung PPh terutang penghasilan Pak Zulfahmi ini yang akan dilaporkan pada SPT tahunan tahun pajak 2019. Lalu juga di sini kita suruh menghitung kredit pajak selama tahun 2019, dan di sini juga kita harus menghitung PPh yang masih harus atau lebih dibayar pada tahun 2019, dan yang terakhir kita disuruh menghitung PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun pajak berikutnya. Oke, mungkin kita mulai ya pembahasannya dari Excel. Sebentar. Nah, yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi fiskalnya dulu. Nah, di sini tadi kan udah dilampirkan di soalnya ada laporan laba rugi komersial. Jadi kita tuliskan dulu di sini. Yang pertama ada penjualan. Penjualan bruto komersialnya adalah 5050. Jadi di sini kita salin semua ya. Dari penjualan bruto sampai ke laba rugi sebelum pajak. Ini tuh nominal dan keterangannya sama. Kita tuliskan dari 5 miliar 50 juta sampai ke 950 juta sama. Nah, lalu setelah komersial, di sini kita koreksi. Jadi di dalam koreksi fiskal itu ada 2, yaitu koreksi positif dan negatif. Dan lalu setelah dikoreksi, kita baru mendapatkan nominal fiskalnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam perhitungan pajak. Oke, kita mulai yang pertama. Itu ada penjualan bruto. Penjualan bruto di soalnya itu kan nominalnya 5 miliar 50 juta. Nah, ini tidak dilakukan koreksi karena di bawahnya juga tidak ada keterangan untuk mengoreksi. Jadi kita biarkan tetap tidak ada koreksi. Jadi nominal fiskal masih sama dengan komersial, yaitu 5 miliar 50 juta. Untuk retur penjualan juga sama, tidak ada koreksi, jadi nominalnya sama, yaitu 50 juta. Lalu untuk penjualan netonya juga sama, yaitu penjualan bruto kita kurangkan dengan retur penjualan, yaitu sehingga didapatkan hasilnya adalah 5 miliar, dan koreksi fiskal karena dari penjualan bruto dan retur penjualan tidak ada koreksi sama sekali, maka untuk penjualan neto tetap sama, yaitu 5 miliar. Lalu selanjutnya di sini ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di situ nominalnya adalah 3 miliar 50 juta. Dan itu juga tidak ada koreksi, jadinya masih kita tulis sama, fiskalnya 3 miliar 50 juta. Lalu masuk ke laba bruto. Laba bruto di sini adalah pengurangan dari penjualan neto dan harga pokok penjualan. Jadi, karena tidak ada koreksi fiskal pada penjualan dan harga pokok penjualan, maka laba brutonya masih sama, yaitu sebesar 1 miliar 950 juta. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung beban operasional. Di sini ada beberapa biaya yang harus dibayarkan perusahaan selama tahun pajak 2019. Nah, di sini ada koreksi.
yang akan kita lakukan nanti. Kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini ada biaya gaji. Biaya gaji tidak dilakukan koreksi fiskal karena biaya gaji kan termasuk ke dalam biaya operasional yang harus dibayarkan perusahaan. Jadi tidak ada koreksi di sini sehingga nominalnya masih sama yaitu 250 juta. Lalu untuk biaya listrik juga sama, masih masuk ke biaya operasional perusahaan. Jadi nominalnya untuk komersial dan fiskal masih sama yaitu 120 juta. Lalu selanjutnya ada biaya rekreasi, itu juga masih sama karena biaya rekreasi itu masih termasuk untuk keperluan perusahaan. Jadinya di sini nominalnya masih sama yaitu 120 juta. Lalu biaya sewa bangunan itu masih juga termasuk ke dalam operasional perusahaan dan bisa dijadikan dasar perhitungan pajak yaitu 80 juta sehingga fiskalnya juga masih sama 80 juta. Nah, untuk biaya sumbangan ini karena dia kan tidak termasuk ke dalam pembebanan pajak. Jadinya untuk biaya sumbangan dan pembangunan jalan ini kita koreksi positif yang artinya kita hilangkan untuk nominal biaya sumbangan ini pada komersial sehingga untuk fiskalnya biaya sumbangan ini menjadi nol. Lalu untuk biaya administrasi bank atas deposito itu masih sama karena nggak ada koreksi yaitu sebesar 1 juta. Lalu biaya lain-lain juga masih sama yaitu sebesar 399 juta. Sehingga total beban operasionalnya setelah kita tambahkan, kita dapatkan untuk yang komersial masih sama seperti yang ada di lampiran soal, yaitu 1.040.000.000. Dan setelah kita hitung fiskalnya, karena tadi sudah ada koreksi di bagian biaya sumbangan, sehingga didapatkan biaya total beban operasionalnya turun menjadi 970 juta. Lalu selanjutnya laba operasional. Nah, laba operasional ini kan merupakan pengurangan dari laba bruto dengan total beban operasional. Jadi untuk komersial nominalnya 910 juta dan untuk fiskal karena tadi beban operasionalnya jadi berkurang, maka untuk laba operasionalnya juga semakin bertambah. Jadinya totalnya untuk laba operasional fiskal menjadi 980 juta. Lalu selanjutnya ada pendapatan atau beban lain-lain yang dibayarkan perusahaan. Nah, pendapatan bunga deposito ini kan dikenakan PPh final. Nah, untuk yang dikenakan PPh final, maka kita harus koreksi negatif semua. Tidak boleh dimasukkan dalam pembebanan pajak, karena nanti dia kan akan dihitung sendiri di PPh final yang lain. Jadi, di sini kita koreksi negatif, yang artinya berarti kita hilangkan untuk pendapatan bunga deposito ini, sehingga menghasilkan fiskalnya itu adalah 0. Dan laba rugi sebelum pajak tinggal kalian tambahkan antara laba operasional dengan pendapatan beban lain-lain, sehingga untuk komersial kita dapatkan 950 juta, dan untuk yang fiskalnya tetap sama dengan laba operasional, yaitu 980 juta. Nah, lalu setelah kita ini sudah selesai untuk poin A-nya, yaitu membahas mengenai laporan laba rugi menurut fiskal. Sudah kita dapatkan sampai laba rugi sebelum pajak. Lalu kita masuk ke soal poin B. Di sini kita menghitung PPh yang dilaporkan dalam SPT tahunan untuk tahun pajak 2019. Nah, kita udah dapat nih tadi penghasilan netonya adalah berapa. Kita lihat di sini penghasilan neto di laporan laba rugi sebelum pajak itu kan adalah 980 juta. Jadi kita masukkan ke penghasilan itu 980 juta. Dan untuk PTKP, kita lihat di soal PTKP Tuan Bapak Zulfahmi di sini dia sudah menikah mempunyai istri dan juga tanggungannya ada 5. Tapi karena di pajak tanggungan maksimal adalah 3, maka jadi PTKP-nya adalah K3. K3 totalnya ada berapa? Berarti 54 juta ditambah 4,5 juta tambah 13 juta 500, sehingga kita dapatkan PTKP-nya adalah 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajak yaitu merupakan pengurangan dari penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP sehingga hasilnya adalah 908 juta. Nah, ini yang dijadikan dasar perhitungan untuk pajaknya. Nah, karena PKP atau penghasilan kena pajaknya sampai 908 juta, maka tarif PPh-nya itu nyampe ke 30%. Ini kan seperti sudah dijelasin apa asistensi ya untuk tarif-tarif pajak ini. Jadi yang pertama kita breakdown. Yang pertama ada 5%. 5% itu untuk tarif sampai berapa? 60 juta. Jadi 5% kita kalikan 60 juta, kita dapatkan 3 juta.
Lalu selanjutnya di sini tarif 15%. 15% kan mentoknya sampai 250 juta. Jadi di sini kita kalikan 15% dengan 190 juta, maka didapatkan hasil 28.500.000. Lalu selanjutnya 25%. 25% ini kan tarif maksimal untuk perhitungan kan sampai 500 juta, karena 250 juta udah dipakai di 5% sama 15%, maka sisanya yaitu 250 juta juga. Jadi 25% kita kurangkan dengan 250 juta, menghasilkan hasil 62.500.000. Lalu untuk yang tarif 30%, karena kan tadi kita udah pakai di 5%, 15% sampai 25% kan sampai 500 juta. Makanya kita hitung sisanya. Penghasilan kena pajaknya 908 juta. Berarti kita kurangkan dengan 500 juta, jadi mendapatkan sisa adalah 104. Bentar. Mendapatkan hasilnya adalah 408 juta. Jadi 30% kita kalikan 408 juta, maka akan menghasilkan nilai 140 juta. Lalu selanjutnya kita tambahkan semua PPh-nya dari 5% sampai 30%, lalu kita dapatkan total PPh terutangnya adalah 238 juta. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada PPh yang dibayarkan dari pihak lain. Di sini kan ada PPh 5% sebagai hasil gaji dari menjadi dosen tamu yang diterima Universitas Muhammadiyah. Jadi kita tuliskan di sini PPh yang dipungut pihak lain adalah 15 juta, kita kalikan dengan 5%. Lalu karena tenaga ahli masuknya, jadi kita kalikan 50% lagi sehingga mendapatkan hasil 375 juta. Jadi PPh yang harus dibayar itu adalah PPh terutang dikurangkan dengan PPh yang dipungut pihak lain, sehingga hasilnya adalah 237.625.000. Ini merupakan hasil jawaban dari poin C. Ini merupakan jawaban dari poin C. Oke, udah sampai poin C, kita lanjut ke poin D. Poin D di sini kita disuruh menghitung PPh yang masih harus dibayar. Di sini kita hitung dulu PPh finalnya. PPh finalnya adalah yang pertama di sini ada bunga deposito. Bunga deposito kan 40 juta tadi yang di atas itu. Karena kan kita udah koreksi kita hilangkan. Jadi kita hitung sendiri di PPh final ini. Jadi dasar pengenaan pajaknya adalah 40 juta, karena nominalnya 40 juta, kita kalikan 20%. Tarifnya bunga deposito untuk PPh kan 20%. Jadi untuk PPh-nya kita hanya membayar 8 juta. Lalu selanjutnya ada dividen. Dividennya adalah 50 juta. Dividennya di sini disebutkan bahwa Pak Zulfahmi mendapatkan dividen itu sebesar 50 juta. Jadi untuk menghitung dividen tarifnya adalah 10%, maka dari itu kita kalikan DPP, dasar pengenaan pajak 50 juta dikalikan 10%, yaitu 5 juta. Lalu selanjutnya ada honor pembicara seminar. Nah, honor pembicara seminar ini dikenakan pajak sebesar 15%. Final karena bersumber dari APBN. Jadi kita kalikan dasar pengenaan pajaknya di sini kan adalah 5 juta. Karena kan mendapat honornya 5 juta, kita kalikan dengan 15%, maka didapatkan hasil 750 juta. Lalu selanjutnya di sini ada sewa rumah. Sewa rumah di sini kan mendapat nilainya adalah 100 juta. Lalu kita bagi dengan 9, lalu dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai dasar pengenaan pajaknya adalah 111 juta sekian ini. Lalu selanjutnya PPh-nya kita tinggal kalikan dasar pengenaan pajak ini, kita kalikan 10%. Lalu selanjutnya ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Nah, penghasilan lain yang dikenakan pajak final di sini kan ada di poin F di soal itu ya. Karena kan mendapat tender 250 masih ditambah laba 100 juta, makanya untuk dasar pengenaan pajak di sini kita hitung 250 ditambah 100 sama dengan 350 juta. Maka dari itu lalu kita kalikan dengan tarif PPh-nya. Tarif PPh 23-nya ini sebesar 1,5%. Maka dari itu 1,5% kita kalikan dasar pengenaan pajaknya 350 juta menghasilkan 5.250.000.
Nah, lalu kita jumlahkan semua komponen yang di sini dari bunga deposito sampai penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Jadi didapatkan jumlah PPh finalnya adalah 30.111.111 rupiah. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita menghitung kredit pajaknya. Nah, untuk PPh 21 kita udah menghitung tadi PPh yang harus dibayar sendiri di sini adalah sebesar 237.625. Jadi, untuk total PPh 21 yang kita bayarkan adalah sebesar itu 230.625.000. Untuk PPh 25 kita lihat di soal sudah disebutkan untuk tahun pajak 2019, Pak Zulfahmi itu membayar 66 juta, maka kita tuliskan PPh 25-nya adalah 66 juta. Lalu selanjutnya untuk PPh 29 itu merupakan pengurangan dari PPh 21 dengan PPh 25. Jadi kita dapatkan 171.625.000. Lalu selanjutnya, untuk perhitungan PPh 25 di soal poin E ini, tinggal kita bagi antara PPh 29 yang ini dibayarkan setahun, kita bagi dengan 12 untuk mendapatkan PPh yang harus dibayar selama sebulannya. Mungkin untuk soal nomor 2 itu aja. Untuk soal nomor 1 sudah ada di grup asistensi, jadi kalian bisa baca-baca sendiri, atau misal mungkin kalau dari situ referensinya kurang, makanya kalian bisa cari-cari dari internet sendiri lagi gitu. Mungkin untuk penjelasan asistensinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila dari kami itu banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.